Halo guys, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengintegrasikan antara hardware simulator PixSimLab, kemudian Arduino, dan aplikasi virtual serial Com0Com ya. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah ya mengupload program seperti halnya kita mengupload program di perangkat Arduino Uno real ya. Nah, saya ada kelemahan guys. Kelemahannya kalau kita menggunakan Arduino ini, maka kita tidak belajar lebih deep ya bagaimana hardware hardware AVR itu bekerja ya. Dan kita tidak bisa belajar lebih banyak ya tentang datasheet dan sebagainya. Untuk itu guys, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mengubah ya software Arduino ini ya. Kita ganti menggunakan si platform I/O ya, yang dia punya keuntungannya. Keuntungannya adalah kita bisa belajar lebih deep ya. Jadi kita nggak perlu pakai library-nya Arduino. Kemudian keuntungan yang kedua itu ada namanya itu code completion guys. Jadi code completion itu kalau misalkan saya ketik PI gitu ya, terus saya tekan control space nanti akan muncul pin mode gitu ya. Sehingga itu membantu kita ya dalam belajar AVR ya, belajar AVR ini ya. Nah, langsung saja guys ya, kita coba menginstalasi platform I/O yang kita perlukan softwarenya apa aja. Yang kita perlukan softwarenya adalah satu VS Code, yang kedua itu adalah platform I/O, kemudian kita nanti integrasikan dengan PixSimLab, dan kemudian dengan menggunakan virtual com0com ya. Nah, untuk integrasinya ini dengan virtual com0com itu caranya sama persis ya dengan yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang masih belum tahu bagaimana cara mengintegrasikan com0com ya dengan PixSimLab gitu ya untuk mengupload pakai pot serial kayak gini ya, pot virtual serial, silakan saja dilihat materi sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita coba untuk menginstal VS Code dan kemudian kita tambahi plugin platform I/O ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita download VS Code dulu ya. Ini kita download. Oke, tinggal diklik saja ya. Code Visual Studio.com. Saya download. Kemudian ini ada pilihan guys. Di sini ada Windows, ada Linux, kemudian ada Mac ya. Kalau Windows kita bisa pilih ya. Yang 64 bit, 32 bit, apa yang ARM ya. Biasanya kita klik saja yang di sini ya guys ya. Kita klik saja, biasanya dapat yang terbaru ya. Dan ternyata kita dapat yang 64 bit, 64 bit, kemudian ini privilege-nya adalah diinstal dengan privilege user ya, jadi nggak perlu sistem juga bisa ya. Oke, kita save saja. Kemudian kita tunggu sampai selesai guys ya. Sambil, tadi kan ada dua macam ya privilege-nya, ada sistem, ada user. Kalau sistem biasanya kita perlu hak akses admin untuk menginstalnya ya guys ya. Tapi kalau user kita rasanya nggak perlu hak akses admin ya. Tapi kita coba dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah terinstall, sorry, kalau sudah downloadnya sudah selesai guys, kita tinggal open aja ya. Open. Oke, kemudian kita coba install ya. Kita klik next, kemudian privilege-nya karena kita pakai user, jadi masuk ke user kita ya aplikasinya ya. Kemudian kita klik next lagi. Di masuknya ke user Henry App Data Local Program ya. Oke, kita klik next, kemudian next lagi, dan biasanya request editor, oke, kita pilih next aja, kemudian finish ya. Oke, kira-kira itu aja ya, simpel banget ya, tinggal klik next, 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 selesai gitu. Oke, nah sekarang kalau sudah kita finish dan kemudian kita launch ya Visual Studio Code-nya. Nah, oke, kita tunggu. Nah, tampilannya sih kayak gini ya. Oke, yes, I trust author. Oke, yap. Nah, tampilannya kayak gini ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini ya, ini kita hapus dulu aja ya, biar kita mulai dari awal gitu. Nah, tampilannya kayak gini. Berikutnya adalah kita install platform I/O ya.
Cara installnya cukup mudah ya. Di sini ada pilihannya extension ya, gambarnya kayak gini. Kalau ini untuk debug, ini untuk source control, kita pakai yang extension. Kemudian kita ketik saja di sini platform IO. Oke, nah ini ya platform IO. Nah ini belum terinstall, maka kita install dulu. Cara installnya bisa dari sini ya. Ini dia lagi proses install. Nah, sambil di sini kita bisa tunggu ya sampai proses install selesai. Nah, di sini bisa kita lihat dia lagi download ya. Download komponen-komponen yang diperlukan untuk platform IO ini ya. Nah, platform IO ini sambil kita tunggu ya. Ini platform IO itu semacam kayak plugin ya yang dia eh plugin untuk microcontroller ya. Microcontroller yang disupport tuh banyak banget guys. Dia ada Arduino, kemudian ada ARM ya, AVR yang lainnya. Dan itu cukup memudahkan kita ya. Nah, ini masih proses install ya. Proses installnya ini lumayan lama di sih. Nah, kalau sudah proses instalasi selesai, nanti di bagian sini itu ada gambar rumah ya, home. Kemudian di bagian sini itu ada eh, kayak gambar platform IO ini ya, ikonnya itu akan muncul di sini ya. Nah, ini tergantung dari koneksinya, mungkin bisa 10 menit, bisa 20 menit ya. Karena memang yang di-download cukup banyak ya, termasuk di sini adalah download portable Python interpreter ya. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, proses instalasi sudah selesai ya. Ini sudah cukup lama juga sih. Kemudian kita diminta untuk melakukan restart VS Code ya. Jadi kita restart saja VS Code-nya ini. Oke, eh, kita restart VS Code-nya. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Nah, di sini kita masih harus menunggu ya. Tapi di sini sudah muncul nih platform IO-nya. Ini platform IO sudah muncul. Oke, dia sudah muncul sih platform IO. Nah, kemudian kalau sudah muncul di sini akan ada gambar icon home itu ya. Yang di sini kita bisa cek ya apakah platform IO-nya sudah bisa digunakan apa tidak ya. Dia lagi loading, cukup lama mungkin dia koneksi ke internet juga sih waktu loading. Nah, sekarang kita bisa memulai projectnya. Nah, project ini kita samakan ya botnya. Bot virtualnya kan kita tadi pakai mana ya? Pakai Uno ya. Jadi kita coba saja pakai Uno dulu sama seperti itu ya. Jadi yang di sini saya klik new project gitu. Kemudian saya ketik Uno testing gitu aja ya atau tes 1. Kemudian buatnya saya pilih nih Uno. Oke, kemudian setelah itu frameworknya ada macam-macam ya. Sementara kita pilih ini aja Arduino, kemudian kita finish di Uno apa ya? Mungkin Blinky gitu ya. Uno Blinky aja deh. Oke. Setelah itu kita finish ya. Oke, kita tunggu ya sampai proses apa ini konfigurasi selesai ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, saya menunggu ini ada eh, apa informasi ya. Jadi kalau kita mau ganti nanti kita pakai ini ya, upload pot gitu ya. Ada informasi-informasi yang bisa kita lihat. Kita suruh menunggu. Kemudian platform IO itu ternyata ada library source platform IO ini. Platform IO ini untuk project konfigurasi file. Kemudian di platform ini ada beberapa option ya, generic option, build, upload option gitu ya, sama library option. Di upload option itu ada upload pod. Nah, nanti kita coba ya. Proses konfigurasi ini guys, ini cukup lama ya, karena dia harus menginstal compiler untuk AVR, kemudian library untuk Arduino ya. Dan dependensi-dependensi yang lainnya ya. Jadi seperti kayak kita install Arduino di platform IO gitu. Jadi cukup lama memang. Jadi harus sabar ya. Mungkin sekitar
Kalau koneksi lambat bisa 10 sampai 20 menit ya. Ini kalau koneksi cepat ya mungkin sekitar 10 menitan mungkin ya. Tapi bisa lebih kurang dari itu. Oke, muncul option seperti ini ya. Jadi kita ya saja ya. Karena dia membutuhkan apa ini otorisasi untuk tempat penyimpanan file ya. Kita ya saja. Oke. Nah, sepertinya ini udah selesai ya. Di sini kalau kita lihat, di sini sudah ada Uno Blinky, kemudian platform IO-nya sudah Atmel gitu ya. Oke, kemudian source-nya ada di sini. Oke, nah sekarang kita coba lihat source-nya nih. Source-nya kan kayak gini ya. Ini pakai library-nya tadi, sorry, platformnya tadi kan pakai Arduino ya. Jadi kayak gini, sehingga kita bisa manfaatkan ini apa itu cara-cara yang bisa cara-cara Arduino bisa masih bisa kita pakai ya di sini ya. Jadi kita bisa copy ya yang ada di sini. Kita bisa copy void setup gitu. Yang ada di Blinky ya. Kita pindahkan aja. Nah, yang tidak boleh hilang ini guys. Nah, di sini kan nggak ada tulisannya include ya. Include Arduino kan nggak ada ya. Nah, di sini harus ada ya. Kalau nggak ada dia nggak bisa ya. Jadi ini dihapus terus digantikan ya. Kayak gini ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau ini sudah, kita coba compile ya. Bisa apa enggak kalau di compile-nya. Ini saya maximize dulu aja. Ini kita compile. Cara compile-nya ini. Ada gambar icon ini ya. Platform IO build ini. Tapi pastikan bahwa yang di compile adalah Uno Blinky. Nah, caranya gimana? Di sini kan sudah ada ya. Tulisannya adalah Uno Blinky. Nah, ini pastikan kita pakai ini Uno Blinky ya. Jadi kita compile dulu. Ya. Kemudian setelah itu kita coba upload ya. Nah, waktu di sini ini kan nggak ada pilihan ya. Defaultnya kan dia hanya upload saja gitu. Sehingga waktu kita upload sebenarnya kita nggak tahu ini uploadnya upload yang kemana ya. Ini kan lagi download ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini uploadnya itu coba kita lihat nih uploadnya dia kena yang mana ya. Oke, coba kita cek dulu. Dia kena yang mana ya? Potnya pot yang berapa? Ah, dia auto detect-nya ternyata COM5 guys. Padahal COM5 itu kalau kita lihat itu adalah kalau kita pakai device manager nih. Ah, COM5 yang ini ya, ini COM5 yang ini dia pakai serial beneran guys. Jadi dia terhubung ke alat ini guys. Ya. Jadi dia terhubung ke mana? Ke alat ini COM5. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, dengan cara kita ini kita ubah gitu ya, yang ada di sini ya. Ini kita ubah. Ini maka kalau ini kita ubah, ya. Oke. Kemudian kita upload sekali lagi gitu. Oke. Maka yang di sini ini dia akan ikut berubah ya. Nah, tapi kita tidak mencoba di perangkat hardware guys, kita ingin mencoba di perangkat apa itu hardware virtual ya. Jadi tadi kan masuk ke sini di platform ini, kemudian kita klik ya, kemudian kita cari bagian di sini, dari bagian apa tadi section gitu ya. Kemudian kita coba yang bagian tadi bagian ini ya section. Kemudian tadi ada di mana ya? Option mungkin ya. Ah, ini ya, upload option ya. Oke. Dia ada di upload option, ini kemudian ada di upload pot. Kemudian di sini tadi kan ada contohnya ya. Di contohnya kan tadi upload potnya kan ada COM1 sampai ini COM1 atau COM3 ini. Nah, kita coba paksa dia di COM2 ya. Nah, sehingga yang ada di sini ini kita copy, kemudian kita masuk lagi ke platform ini gini. Kemudian yang di sini kita rubah jadi COM2 gitu. Kemudian kita coba upload ulang.
Oke, nanti akan compile lagi ya. Dan ternyata kita bisa lihat di sini. Sekarang bukan lagi COM5 ya, tapi COM2 ya. Karena kita paksa jadi COM2. Dan COM2 itu, kalau kita perhatikan, dia adalah tempatnya yang ini. Jadi COM1, dia pasangannya sih COM2 ya. Sama seperti yang kemarin ya. Jadi, sekarang kita coba di sini ya. Kita ubah ya bagian main ini. Bagian main ini kita ubah. Katakan saja kita buat lebih lambat ya. Oke. Jadi mungkin di sini berapa ya? 1500 gitu ya. Oke. Kemudian kita upload ya. Kita coba upload. Kita coba upload itu pakai ini nih. Kita coba upload. Nah, oke. Dan sekarang kita bisa lihat ya lagi proses upload. Nah, sekarang proses upload selesai ya. Dan dengan cara ini, sekarang kita bisa juga ya menggunakan platform I/O ya. Kita integrasikan dengan Piximlab dan juga kita integrasikan sehingga uploadnya itu menggunakan upload pakai pod ya. Nah, dengan demikian ini caranya akan seperti halnya ketika kita upload ke perangkat hardware sungguhannya. Dan ini menjadi cukup bagus ya bagi kita ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.